dengan mengklik kotak dialog paper size. Ya, di sini sudah ada pilihan, ya. Bisa kita pilih A4, legal, letter. Coba kita pilih letter ya. Letter itu sama dengan quarto. Letter, oke. Ya, maka lembar kerja ini sudah menggunakan jenis kertas letter, ya. Atau dengan menggunakan icon size juga bisa ya, itu sama ya. Kemudian ke icon kolom. Apa fungsi kolom? Fungsi kolom adalah untuk membuat kolom. Biasanya dalam pembuatan surat kabar itu ataupun koran itu menggunakan kolom ya. Jadi di sini bisa kita pilih apakah dia 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, atau lebih ya, dengan cara klik more kolom. Kemudian di number of column, tentukan di situ berapa kolom yang akan kita buat, misalnya 6. Oke. Nah, coba kita lihat. Maka dan kolom pada jendela Microsoft Word. Kemudian sekarang masuk kita ke tab reference. Tab reference itu berfungsi untuk membuat atau perintah yang terkait referensi seperti pembuatan daftar pustaka, daftar isi, footnote, dan lain-lainnya. Sekarang coba kita perhatikan, kalau kita mau membuat daftar isi, misalnya ya. Daftar isi. Oke. Biasanya kalau dalam pembuatan daftar isi, itu pengaturan nomor halaman ya, nomor halaman yang terdapat di sebelah kanan ya, itu teratur atau lurus ya. Kalau kita ketikkan dengan manual, belum tentu nanti hasilnya rata ya, rata di sebelah kanan. Tapi kalau kita menggunakan table of contents ya, coba perhatikan ini tab reference. Jadi ingat ya, setiap tab menu itu icon yang ditampilkan pada toolbar berbeda. Contoh layout, inilah semua icon pada toolbar. Kalau reference, inilah semua. Jadi coba kita lihat pembuatan daftar isi. Misalnya kita klik table of contents. Di sini langsung ada pilihan ya, jenis mana yang mau kita inginkan. Misalnya saya pilih nomor 1. Menu mailing merupakan menu yang berisi tombol perintah guna melakukan manajemen email dan surat ya. Jadi dengan menu mailing ini kita bisa membuat surat ya, membuat surat dengan menggunakan database ya, dengan menggunakan database. Menggunakan database maksudnya adalah ini contoh surat ya, isinya sama semua kecuali nama dan alamat si penerima surat itu nanti yang berbeda ya. Jadi kalau kita mau membuat undangan ini misalnya lebih dari 100 ya, kalau kita copy paste otomatis tidak efektif ya, karena bisa saja nanti namanya bisa ada yang tertinggal lah, ataupun bisa namanya yang double. Tapi kalau kita menggunakan database ya, maka nama si penerima surat itu kita buat di dalam satu tabel. Jadi pembuatan database surat dia harus tersedia 2 dokumen, satu surat itu, satu database. Jadi nama dan alamatnya nanti kita buat di dalam satu tabel ya. Pembuatan database itu bisa dengan Microsoft Access ataupun Microsoft Excel ya. Ini nanti saya jelaskan lebih rinci di pertemuan berikutnya ya. Kemudian menu review. Menu review ini berhubungan dengan
translate bahasa, ya, translate bahasa. Jadi menu review merupakan menu yang berisi perintah yang terkait auditing dan review tulisan seperti spelling, bahasa, dan lainnya. Contoh ya, misalnya surat undangan ini saya mau translate ke bahasa Inggris, ini bisa langsung kita gunakan menu review, baru cari ikon translate, ya, translate, coba saya klik, translate dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke, ini hasilnya aku ya. Jadi itulah fungsi daripada tab review. Kemudian tab view, ya, tab view merupakan menu yang berisi perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word seperti menyembunyikan dan menampilkan navigasi pane dan lainnya. Jadi tab review ini berfungsi itu pengaturan tampilan lembar kerja. Ya, ini saya klik tab view, inilah ikon yang terdapat pada tab view. Jadi pada tab view ini kita bisa menambah atau menyembunyikan. Contoh ini ruler, ya. Ini bisa kita sembunyikan dengan cara klik tab view. Coba perhatikan ini ikon ruler. Coba saya hilangkan tanda checklist. Oke. Jadi nggak nampak lagi ya. Oke. Kalau kita tampilkan boleh juga ya. Cukup dengan buat tanda checklist, maka tampil kembali rollernya. Ataupun bisa juga pengaturan lembar kerjanya, dia tampil satu halaman kah, dua halaman, yaitu tab format, ya. Itu tampil apabila kita menambahkan atau menyisipkan gambar dari menu insert, ya. Jadi tab format ini fungsinya mengatur atau memformat gambar ataupun tabel, ya, itu dari tab format. Sebelumnya kalau kita hapus, coba ini ya, nah, maka tab pada Microsoft Word 2010 itu terdiri dari 8, ya, file, home, insert, back layout, reference, mailing, review, view. Kalau 2007 itu tidak ada file, tapi diganti dengan office button, ya. Tapi kalau kita masukkan dia gambar, ya, contoh ya, saya buat gambar, insert, oke. Nah, maka tabnya tambah 1, yaitu tab format. Ini berfungsi untuk pengaturan gambar, ya. Misalnya ini kan belum bisa digeser kemana-mana ini ya. Coba kita atur dengan mengklik wrap text, ya. Kita buat behind text. Oke, jadi setelah kita atur sudah bisa kita perkecil, kita geser, ya. Itulah fungsi daripada tab format. Jadi inilah semua fungsi tab menu pada jendela Microsoft Word 2010. Sekian dan terima kasih.